Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, sore hari ini, alhamdulillah. Kalau tadi guru kita Bapak Arif sudah mengatakan kita ini sore hari ini alhamdulillah bahasanya ketiban rezeki gitu. Karena di samping kita ini grogi saya mulai. Sudah duduk bersama kita alhamdulillah gurunda tercinta yaitu Ustadz Budi Ashari yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu kepada kita semua terkait dengan bagaimana sih sebenarnya syariat untuk kemudian kita bisa membina generasi muda kita, membina anak-anak kita yang kita rasa bahwa ini memang sangat penting sekali. Kenapa? Karena memang kita sebagai seorang orang tua kadang-kadang untuk mengilmui itu masih banyak hal yang perlu kemudian kita tambal, perlu kemudian kita sulam, perlu kemudian kita ilmui sebanyak-banyaknya. Maka mumpung kemudian ini salah satu sumber ilmunya datang, maka pada sore hari ini kita berharap nanti ayah bunda sekalian benar-benar bisa menggunakan kesempatan ini seluas-luasnya untuk kemudian bisa memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Reguk ilmu dari beliau sehabis-habisnya, tapi kayaknya nggak bakal habis sih. Jadi, nah kemudian mengawali acara pada sore hari ini, mari kita buka bersama dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am. Yang berikutnya kemudian akan dilanjutkan sebentar dengan pembacaan atau tilawah Quran dari Ustadz kita, Ustadz Amir. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl Al-Ayah 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله
ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustaz Amir. Shadaqallahu azim, wa sadaqa rasul dan Nabi Al-Karim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi majlis kita pada sore ini semakin bertambah berkah lagi insyaallah. Amin. Ayah bunda sekalian, dalam salah satu ayat Al-Quran Allah pernah mengingatkan kita yang kemudian ayat itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kalau kemudian kita artikan, Allah memerintahkan kita di situ untuk menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita. Yang otomatis di situ cakupannya adalah istri dan anak-anak kita dari neraka. Dengan kata lain adalah bahwa Allah meminta kita, menyuruh kita untuk kemudian bagaimana kita itu bisa mengantarkan keluarga kita itu kepada jannahnya, kepada surganya Allah Ta'ala. Dan tentu untuk bisa sampai ke surganya Allah itu dibutuhkan yang namanya ilmu. Tidak mungkin kita bisa membawa anak-anak kita, istri kita, atau mungkin yang istri membawa suami juga, tapi kemudian kita tidak mengilmui itu. Kita tidak tahu mana itu yang halal, mana itu yang haram. Tidak tahu mana itu yang wajib dilakukan dan mana yang kemudian dilarang untuk dilakukan. Maka itulah kenapa kemudian sore hari ini kita ingin atau kita akan bersama-sama mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat, ilmu-ilmu baru insyaallah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Budi Ashari. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma izzal Islam wal muslimin, amma ba'd. Para ustaz-ustazah hafizakumullah, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mahal, yang istimewa, dan begitulah kalau Allah sudah berkehendak maka tidak ada yang tidak terjadi. Saya bersyukur kalau Allah bisa ketemu sore hari ini dengan antum semua. Sekaligus minta maaf karena saya kesini di launching waktu itu ya. Launching berarti kapan? Hampir 2 tahun lalu. Ya, memang di tahun lalu, terutama semester kemarin, saya memang tidak memutuskan untuk
saya memutuskan untuk tidak keliling, untuk tidak jalan. Sebenarnya harusnya sampai semester ini, cuma ada beberapa hal yang harus masih saya urus. Jadi kemudian dari qadar Allah kita bisa diketemukan Allah. Ustaz Bilal WA saya sejak sebelum saya berangkat ke Tulungagung kemarin, dan baru saya okekan di perjalanan sampai ke Kediri waktu mau masuk Tulungagung. Ini makanya pasti dadak-dadak di Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi saya mohon maaf. Sebenarnya sempat terpikir untuk mampir ke sini, cuma waktu itu keduluan WA-nya Ustaz Bilal, jadi ya, pas itu. Tapi ini rahmati Allah SWT. Dan yang kedua tentu kita di Al-Fatih mengucapkan jazakumullah khairan pada Bapak Ibu semuanya yang telah bersama-sama dengan kita untuk mencoba menjalankan syariat Allah di dunia pendidikan anak ini. Tidak lupa juga kita mengucapkan jazakallahu khairan, jazakallahu ta'ala jazak pada saudara kita Muhsinin yang meminjami tempat ini. Jazakallahu khairan, dan Allah balas dengan semua kebaikan dan keberkahan. Bayangkan sebuah tempat, sebuah lokasi yang tiap hari dibacakan Quran oleh generasi kecil kita yang kita tidak tahu siapa di antara mereka yang kelak akan memperbaiki negeri ini. Kelak siapa di antara mereka yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Kita tidak tahu di antara kecil-kecil yang sedang belajar Al-Quran ini. Kita tidak tahu jangan-jangan ada yang kelak menjadi presiden negeri ini untuk mengantarkan negeri ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara rahmati Allah, saudariku, Bapak Ibu yang berbahagia. Syukur yang tak terhingga juga untuk semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua, dan saya tahu bukan hal yang sederhana untuk menjalankan ini semua. Tapi luar biasa, sungguh yang mendadak ini kok ada spanduknya juga di belakang. Luar biasa. Iya. Kapan buatnya coba? Saya aja nggak tahu temanya. 2 jam lalu, makanya ini mesti ada tangan-tangan terampil dan cekatan. Cocok ini untuk Indonesia yang perlu agak cekatan tangan ini kan. Baik, yang jelas apapun karya yang dimanapun peran yang kita lakukan, kalau diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan balasannya kita diberi pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun, insyaallah. Nah, istimewanya Kediri itu ya gini, suguhannya madu. Ini gara-gara Ustadz Nawawi. Cuma madu cair. Gak ada maksud. Saya tulus orang itu. Sudah siap? Sudah lama disiapkan. Khairan. Contoh rahmat Allah. Yang Ustaz sampaikan tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tugasnya itu menghindarkan keluarga dari api neraka, ya. Dan menghindarkan keluarga dari api neraka itu adalah seluruh dari definisi sukses. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itu yang sukses. Jadi ini definisi yang benar tentang definisi sukses. Definisi sukses itu adalah kalau terhindar dari neraka dan berhasil masuk surga. Kalau sudah terhindar dari neraka, itu masuk surga. Nah, surga itu bertingkat, tingkatnya banyak. Dan bedanya jauh sekali
antara satu tingkat dengan tingkat yang berikutnya. Tentu tingkatnya paling tinggi adalah tingkatnya para nabi, rasul, syuhada, solehin, siddiqin dan seterusnya, itu posisinya paling tinggi. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada kita, wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul firdausal a'la. Kalau kalian minta surga, jangan nanggung. Tadi saya ngasih materi jangan nanggung, betul nanggung. Minta surga saja nggak boleh nanggung. Kata Nabi, kalau kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Itu surganya para nabi dan rasul. Nggak boleh cuma kemudian kita bilang, ya siapa saya Pak, emperan surga itu bagus. Itu salah doa. Nabi mengajarkan kalau minta pada Allah tentang surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Masalah model kita nggak cocok ya kan dengan surga Firdaus. Kalau sudah doa, siapa tahu Allah pantaskan kita untuk itu. Tapi memang yang paling penting terhindar dari neraka dulu, itu paling penting. Bahwa kemudian dapat surga yang paling bawah. Nah, inilah pentingnya ayat yang mengatakan bahwa dalam surat At-Tur 21 yang sering saya bahas. Kalau tadi kan At-Tahrim ayat 6 ya. At-Tur 21 seperti yang saya sampaikan adalah ketika Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullun bima kasaba rahim. Orang-orang beriman yang diikuti imannya oleh keturunannya, maka akan kami susulkan mereka di surganya, surga orang tuanya. Surga akan kami susulkan keturunan mereka. Dan tidak ada amal yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Tafsir dari ayat ini, para ulama tafsir menyampaikan bahwa ini sebenarnya tafsir untuk orang tua dan anak yang amalnya berbeda. Sama-sama ahli surga, tetapi orang tuanya ada di surga yang lebih tinggi. Anaknya beriman, makanya tema pembukaan temanya, dan itulah tema utamanya adalah iman. Iman itu menentukan, menjadi dengan rahmat Allah menentukan orang masuk surga. Adapun amalnya menentukan derajat dan posisinya di surga mana. Nampaknya amal imannya bagus, tapi amalnya tidak cukup anaknya untuk mencapai derajat surga orang tuanya. Dan orang tua itu masya Allah di dunia sampai di akhirat sama. Antum lihat ayat ini, kita keluar sedikit. Antum lihat ayat tentang ayat yang menunjukkan bahwa semua kita itu nanti di akhirat itu ingin mengorbankan siapa saja supaya kita selamat. Ya, supaya kita semua selamat. Siapa saja kita akan korban. Kita akan mengorbankan siapa saja, tapi ada yang menarik di ayat itu. Yang dikorbankan itu, kalau antum cek nanti di ayatnya, ketika antum cek di ayatnya, antum akan lihat bahwa orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing di hadapan Allah karena sadar dengan dosanya. Hari itu yahtadi yauma idzin bibani, dia akan korbankan anaknya, ya, wa sahibatihi wa akhi, istrinya dan saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, dan ini siapapun termasuk kelompoknya yang selama ini melindunginya. Para ahli tafsir mengatakan mengapa tidak ada orang tua di situ. Ya, berbeda dengan ayat yang mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ada ibunya, ada bapaknya. Ya, jadi kalau yang ayat pembicaraannya tentang mengorbankan orang lain supaya kita selamat, itu tidak ada ayah dan ibu. Tapi di dalam ayat yang mengatakan lari, karena ya firru itu artinya lari. Lari itu artinya begitu orang
saya dong dibantuin, kamu kan dulu anak saya, orang tua saya. Orang semua lari, gak ada yang mau tanggung jawab terhadap orang lain. Di situ ada orang tua, jadi anak pun akan lari dari bapaknya dan ibunya. Para ahli tafsir mengatakan begini, mengapa pada yang tema mengorbankan orang lain tidak ada ayah dan ibu di sana? Itu dikarenakan begini, bukankah orang itu akan mengadu pada Allah bahwa yang membuat saya rusak itu dia itu bisa istrinya, bisa pasangannya, bisa anaknya, bisa temannya, siapapun itu pun. Tapi dia nggak akan nunjuk kedua orang tuanya. Ya, di suasananya. Mengapa? Kan namanya kita ngadu pada Allah supaya kita diselamatkan sehingga kita korbankan orang lain, itu sebenarnya kan kita sedang memelas pada Allah. Saya dikasihani ya Allah, karena saya begini rusak gini bukan karena saya, maunya buat saya. Ini orang-orang ini bikin saya rusak. Nah, supaya Allah mau mengasihi itu, maka dia korbankan orang itu dengan cara meminta kasih dari Allah. Kalau yang dikorbankan adalah bapak ibunya, maka orang itu sudah menduga bahwa bukannya Allah memberikan kasih sayangnya, yang ada Allah tambah murka. Mengapa? Tega banget orang tuamu kamu korbankan sendiri. Jadi posisi orang tua itu sampai di akhirat muliakan, sampai segitu mulianya. Untuk itulah maka ketika ayat At-Tur 21 tadi itu, dan para orang tua yang masuk surga lebih tinggi dari anaknya, orang tua yang surganya lebih tinggi dari anaknya ini, ketika tengok kanan kiri tidak ada anaknya, maka sebagian orang tua itu nyari anak. Jadi orang tua itu di dunia di surga sama saja. Orang tua nyari anaknya, ya. Jadi memang sejak ini juga, kalau aku ingin tahu karakter para orang tua ahli surga itu, anak tuh kalau nggak ada dicariin, dicari itu anak kemana. Karena saya itu suka heran dengan anak-anak yang kadang-kadang malam gitu keluyuran, nggak pulang-pulang. Terus kalau malam minggu tuh menjelang pagi baru pulang. Itu saya melihat mereka, atau anak-anak di apa ya, sekarang sudah mungkin tidak terlalu, walaupun masih ada. Mereka main internet, game online berjam-jam di warnet segala macam ya. Yang saya pikirkan bukan si anak itu, yang saya pikirkan ini bapak ibunya kemana. Masa kehilangan anak gak dicari? Kalau anak yang bawa motor atau bawa sepeda, apalagi bawa mobil, kan yang hilang dua, anaknya sama kendaraannya. Masa gak dicari? Gitu. Padahal lihat, kalau orang tuh kalau mau masuk, orang tuh kalau ahli neraka bukan saling mencari, tetapi saling lari dan saling mengorbankan. Ya, tanggung jawab sendiri kita masing-masing. Walau kita pernah punya hubungan spesial, kita putus sampai di sini, itu ahli neraka. Dan itu ciri khas setan. Setan itu begitu menggoda manusia, terus manusianya nurut sama setan, menjalankan perintah setan untuk berbuat maksiat, setannya lari. Makanya ayat mengatakan begitu orang itu berbuat maksiat, setannya pergi, dan setan mengatakan inni akhafullah rabbal alamin. Kata setan, saya juga takut sama Allah. Itu urusan kamu. Itu setan. Makanya lihat teman-teman, penjahat itu, lihat ya, penjahat itu kalau di penjara beda sama orang soleh yang di penjara.
Ada orang soleh di penjara. Ada Nabi Yusuf. Contoh paling gampang di Quran. Sampai kapanpun ada orang soleh di penjara. Penjahat itu kalau begitu dia di penjara, semua teman-temannya mengatakan, nah, saya kenal dia. Saya kenal dia. Betul? Kenapa? Takut ditarik-tarik. Tapi kalau orang soleh yang di penjara, semua orang hadir untuk membantunya. Ya? Karena orang soleh itu tidak saling mengorbankan, tapi saling membantu, bukan begitu? Sampai ke surga begitu. Dan orang tua yang masuk ke surga lebih tinggi dari anaknya, nyari. Karena anaknya juga di surga, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk menghadirkan anaknya dan disusulkan ke surga orang tuanya yang lebih tinggi. Gitu ya. Mengapa? Karena Allah ingin surga itu kenikmatan yang paling maksimal. Karena itu sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah menyiapkan surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat manusia, tidak pernah didengar manusia, tidak pernah terlintas di benak manusia tentang kenikmatan surga. Maka karena surga itu tempat kenikmatan yang maksimal, Allah tidak ingin kenikmatan surga itu diperkeruh atau dikotori hanya oleh ketidaknyamanan hati orang tua yang sedang kehilangan anaknya. Maka Allah susulkan anaknya ke surga orang tua. Kurang lebih begitu tafsir At-Tur 21. Ini berbeda dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan justru ketika ada orang tua yang sudah meninggal, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, dan si orang tua ini sadar bahwa saya amalnya tidak pantas mendapat kemuliaan ini. Si orang tua itu bertanya pada Allah, mengapa saya diangkat derajatnya setinggi ini? Kemudian dijawab, waladuka astaghfaralak, anakmu yang membuatmu seperti ini. Anakmu yang memohonkan ampun untukmu. Hadis yang ini semisal dengan hadis bahwa mereka anak-anak yang merupakan ahli Quran, maka orang tuanya akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Baik. Kalau yang ayat bicara tentang orang tua yang lebih baik dari anaknya, orang tua yang ngatrol anaknya, kalau di hadis sebaliknya, betul? Anaknya yang lebih baik dari orang tuanya, anaknya yang ngatrol orang tuanya. Nah, pertanyaannya, jenis yang manakah kita? Itu memang untuk menentukan, karena begitu posisi kita yang pertama, maka berbeda dengan posisi yang kedua. Kalau posisi kita yang kedua berbeda, termasuk cara sikapnya dengan yang pertama. Jadi mohon ditentukan. Gimana cara menentukannya? Gampang. Cara menentukannya gampang. Saya sering sampaikan, saya cerita sedikit. Saya sering ngobrol sama istri saya tentang pendidikan anak. Kalau umpamanya manusia wajar, istri saya manusiawi sekali. Umpamanya kita sedang jengkel sama anak-anak, gitu ya. Umpamanya sedang tidak puas dengan capaian mereka hari-hari ini. Maka saya berikan hiburan pada istri saya. Lihat saya cara menghiburnya. Nanti boleh tiru cara saya menghibur. Karena orang kalau lagi sedih itu perlu hiburan, walaupun hiburannya sama, tapi tetap ampuh insya Allah, kan? Walaupun nanti ditutup kreatif sebenarnya. Saya bilang, berapa umur anak kita? Umpamanya yang pertama ya, 14 tahun. Ya, yang pertama saya 14 tahun. Oke. Saya cerita sedikit, mohon maaf ya, saya mohon maaf. 14 tahun. Alhamdulillah yang 14 tahun itu anak saya sudah selesai Quran 2 tahun lalu. Ya.
ya sudah mulai belajar beberapa hal dalam ilmu syariah dan seterusnya. Saya tanya ke istri saya, yuk kita nanya ke saya dan ke diri kita masing-masing, 14 tahun dulu kita sampai mana ya Qurannya? Itu paling fair. Saya bilang gak usah dijawab. Saya jawab. Saya nih, Budi Azhari ini mulai ngafal juz 30 umur 15 tahun. Anak saya umur 12 tahun 30 juz, bukan juz 30. Itu kalau secara capaian usia oke, berarti memang ya nampaknya kita ada di posisi nomor 2. Gitu ya. Ini nggak ada hubungan sama politik ya. Nggak ada hubungannya. Maksud saya nomor 2 tadi jenis orang tua yang dikatrol sama anak-anaknya. Dikatrol oleh anak-anaknya dengan kualitas anak-anak yang mudah-mudahan lebih baik. Oke. Saya tidak tahu kalau di sini ada di antara antum yang ada di posisi pertama, yang bahwa ya andalah yang ngatrol anak-anak gitu. Boleh tidak saya simpulkan bahwa seperti saya yang ada di sini juga, mungkin Bapak Ibu sama posisi dengan saya, ada di posisi orang tua nomor 2. Saya kasih contoh lain. Saya masih ada foto. Saya foto anak saya ini. Dia lagi tidur di kamarnya, lagi megang buku. Buku tulisan Muhammad Ridho. Muhammad Ridho itu nulis buku Khulafaur Rasyidin, masing-masing 1 jilid. Abu Bakar 1 jilid, Umar 1 jilid, Utsman 1 jilid, Ali gitu ya. 4 khulaf ya, 1 jilid 1 jilid. Saya waktu Islamic Book Fair di Jakarta, lagi di situ saya dihadiahi sama penerbitnya. Jadi 1 paket itu terjemahan bahasa Indonesia dihadiahi. Jazakallahu khairan, saya dihadiahi. Kemudian saya bawa ke rumah, saya taruh di kamar anak saya. Anak saya sedang ketiduran, saya foto karena dia lagi megang salah 1 jilid itu. Kemudian jarinya itu memasukkan ke salah 1 halaman. Nampaknya dia sedang baca, ketandai terus ketiduran. Saya foto, kenapa saya foto? Saya tunjukkan ke istri saya. Ini cara, karena saya sadar di posisi nomor 2. Kalau teman-teman ya, saya bilang lihat buku ini, buku Muhammad Ridho ini, saya baca waktu saya sudah masuk kuliah di Libya, umur saya 19 tahun. Saya baca buku ini. Ini anak kita ini sekarang umurnya 9 masuk 10. Waktu itu umurnya 9 tahun. Dia umur 9 tahun, 10 tahun sudah baca buku yang sama dibaca bapaknya 19 tahun. Umur 19 tahun. Lihat. Nampaknya kalau saya bilang, kayaknya kita memang di nomor yang kedua. Karena posisinya adalah ya dengan harapan itu mudah-mudahan. Kemarin waktu liburan, anak-anak liburan, saya lomba sama anak saya yang pertama. Lomba saya. Karena pas liburan di Madrasah Al-Fatih ada kewajiban setoran hafalan ke Masjid Nabawi lewat online. Kemudian itu ada bukunya, ada mustawa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya, ada mustawa. Yang 1 mustawa atau 1 level itu ada beberapa ilmu. Bisa akidah, bisa tafsir, bisa usul fikih, bisa mustalah hadis, bisa macam-macam ilmu, bisa tajwid. Itu dihafal, disetorkan. Jilid 1 itu ada beberapa ilmu, ya. Di antara ilmu yang di jilid 1 itu ada Arba'in Nawawi yang 50 hadis dengan ziyadahnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Anak saya ajak lomba di rumah. Lomba yuk. Lomba gimana nanti? Setoran ke Masjid Nabawi. Setoran saya sama dia lomba. Jadi setiap hari itu kita astagfirullah khairat, iling-ilingan. Anak saya turun dan rumah saya 2 lantai. Turun dari atas habis setoran. Restoran. Belum, masih ada tamu. Udah jam sekian nih, setoran. Siap. Masih tamu. Tamu ngobrol sama tamu. Begitu tamu selesai kan nggak siap, belum nyiapin. Ya.
Sudah. Berlombalah saya dengan anak saya. Sama-sama selesai. Itu ada 4 ilmu di dalam level 1 itu. Selesai, saya selesai, dia selesai, duluan dia selesainya. Habis selesai kan ujian. 4 ilmu itu ujiannya 11 kali. 11 kali. Ujian besarnya yang ke-11. Ini kalau saya ingat ya, ujian besarnya yang ke-11. Ujian yang ke-11 itu adalah ujian satu kitab itu. 4 ilmu itu tutup ujian. Sudah. Ujianlah anak saya dan sampai hari ini saya belum ujian. Kemarin alhamdulillah kami umroh sekeluarga pas liburan bulan Desember kemarin, keluarga umroh. Saya ajak anak saya, yuk kita ambil ijazah. Saya ambil ijazah ke Masjid Nabawi. Saya bilang ini ijazahmu, bapakmu nggak dapat ijazah. Oh nggak lulus ujiannya, belum ujian malah. Jadi teman-teman, sebenarnya subhanallah. Saya cuma bilang begini, kadang-kadang kita ini tidak tahu diri. Kalau saya ngukur diri saya, teman-teman saya bilang, ya Allah nak, kamu menjengkelkan apapun, kalau lebih baik di usiamu dibanding bapakmu dulu. Kalau bapakmu hari ini dengan semua yang ada kita bersyukur saja gitu, dengan yang ada kita syukuri. Saya tentu berharap lebih besar untuk kamu. Kamu modalmu jauh lebih baik daripada bapakmu gitu ya. Andai kita ini tahu diri teman-teman, kita tahu diri saja gitu. Kadang-kadang nggak tahu diri, bapak ibunya tajwidnya masih berantakan, anak ditekan-tekan luar biasa. Kamu gimana sih? Nggak beres-beres juz 30. Bapak ibunya suruh setoran Ustaz. Kalau ada orang tua begitu, besok kumpulkan, Ustaz, nggak usah setoran dulu deh. Nggak usah setoran, gini caranya. Cobain gini, nggak supaya kita tahu diri. Kita ini suka nggak tahu diri teman-teman. Itulah, ini cara saya dialog dengan istri saya. Yuk tahu diri yuk gitu. Tahu diri. Kalau saya Budi Azhari dianggap oleh orang dijadikan salah satu literatur di negeri ini, itu kan karena umur saya udah tua dibanding anak saya. Kalau saya masih muda sebenarnya, tapi ngakunya muda. Saya umurnya baru 34 tahun. Gak percaya tuh. Matanya aja enggak. Beliau nggak percaya. Kalau saya nulis angka itu, kalau saya biasa baca Arab dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Jadi iya, makanya yang salah matanya Pak ya. Maksudnya kalau dari kanan 34 tahun. Hanya karena saya lebih tua saja, bacanya lebih banyak gitu. Saya suka tanya, kau sudah baca ini sudah? Kau baca ini sudah? Sudah. Dari teman-teman dirahmati Allah, ini semua tadi saya cerita. Coba Ustaz, kalau memang ada orang tua yang mendesak-desak anaknya begini, caranya gampang, nggak usah hafalan deh, nggak usah hafalan. Nanti ketika ada anak yang setor 1 juz, orang tuanya suruh duduk 1 juz, nggak bergerak di situ. Nyimak saja, pegang Quran deh, nyimak saja 1 juz. Setiap 1 juz suruh nyobain. Supaya tahu bagaimana panasnya pantat itu, bagaimana pegelnya pinggang itu. Itu cuma diem. Lah gimana yang baca? Harus berpikir sangat keras. Oke, kalau sudah naik level itu, kapan-kapan antum buat Ustaz. Ya, selama ini kan tasmi' hari Jumat itu kan untuk anak yang lulus 1 juz. Antum buat aja, kalau di Kediri ini umpamanya ada orang tua yang mendesak anaknya terus, nah kita buat tasmi', yang tasmi' salah satu di antara antum. Kita buat jadwalnya. Jumat besok siapa yang setor juz 30, Jumat depan siapa yang setor juz 29 gitu ya. 1 juz, kita dengerin bareng-bareng. Supaya kita tahu dan tahu diri. Allah, supaya kita tahu diri. Kalau nanti antum bilang gini, tapi kan kita ingin anak lebih baik. Oh iya. Iya. Orang kita semua ingin anak lebih baik. Tapi antum jangan lupa, dalam Islam itu teman-teman, dalam Islam itu kaidahnya adalah guru itu lebih baik dari muridnya. Guru itu lebih tinggi ilmunya dari muridnya. Saya sudah bilang, saya di Al-Fatih dengan teman-teman itu karena terpaksa. Karena nggak ada yang lain. Beneran, saya nggak bercanda teman-teman. Saya kan Al-Fatih itu punya tim kurikulum. Di pusat itu ada tim kurikulum namanya. Yang kita bertemu dan
pertemuan rutin dan kita mendiskusikan di tim kurikulum itu segala perkembangan yang ada di kurikulum yang ada ini kita terus bahas. Saya bilang, yuk kita presentasi. Sekarang saya yang bertanggung jawab mempresentasikan yang kurikulum agama. Saya presentasikan yang kurikulum agama. Saya ceritakan latarnya, saya sudah pelajari berbagai kurikulum, berbagai negara, berbagai kampus, berbagai pengalaman yang saya rasakan, tanya ke berbagai guru, kemudian saya tuangkan ini ringkasan hasilnya. Ini yang kita mau di anak-anak kita dengan melihat keadaan anak kita dan Indonesia ini. Itu selesai presentasi itu teman-teman. Itu komentar teman-teman syar'i yang lulusan Libya segala macam itu komentarnya sama. Satu saya jadi murid aja sih Al-Fatih. Itu sama komentarnya. Saya bilang saya juga pengen Ustaz. Cuma kalau saya murid, antum murid yang ngajar saya Pak. Jadi saya teman-teman itu teman-teman semua terpaksa jadi guru. Beneran, saya nggak bercandain. Kenapa? Loh, nggak ada yang lain. Kita pengen tapi nggak ada yang lain. Apa yang saya lakukan akhirnya? Saya cerita antum, supaya antum juga tahu diri. Beneran. Saya ini di madrasah ngajar sirah teman-teman. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawi itu kan apa ya? Cemilan saya setiap hari. Itu kan cemilan saya sudah bertahun-tahun lah saya nyemil sirah Nabawiyah itu. Tapi secara kurikulum yang kokoh tidak seperti cara saya belajar sirah. Saya itu kelihatan ahli, orang blok pakan itu bohong semua. Itu semua bohong. Itu hanya karena saya sering ngomong. Orang sering ngomong kan apa loh? Saya ngomong sama saya aja bosan sendiri dengernya. Beneran teman-teman. Nah, saya kira tidak begini ilmu yang kokoh itu. Yang Allah mau dalam Quran, ilmu itu harus warrasikhun fil ilm. Rasikhun itu teman-teman, rusuh itu. Kalau rusuh dalam bahasa Indonesia artinya jelek. Kalau rusuh dan pekok dalam bahasa Arab itu kalau ada sesuatu yang ditancapkan ke bumi itu ditancapkan sampai nggak goyang, kokoh sekali. Antum mau kasih beban sebesar apapun nggak masalah. Itu rusuh namanya. Kayak gunung itu, nah itu rusuh itu. Tahu ya? Itu ilmu. Nah kalau ilmu sirah nabawiyah kayak model saya ini, itu modelnya bukan rusuh begitu, gitu ya? Itu ketabrak anak aja jatuh itu, kayak pohon pisang itu ketabrak aja ambruk itu. Hujan gede dikit patah semua itu. Saya bilang bukan begini cara belajar sirah yang benar. Maka kemudian saya turunkan kurikulum itu di ini loh, cara belajar yang benar. Kalau mau menjadi ar-rasikhun dalam ilmu sirah, gitu ya. Saya tahu jalannya, cuma itu kan nggak saya jalani. Kenapa nggak saya jalani? Nggak ada yang nuntut. Oh, begini doang jadi pakar. Makanya saya jadi bingung nih, pakar apa aja. Begitulah, saya sampai disitulah saya tahu. Ya Allah, betapa rendahnya negeri ini. Gitu ya teman-teman ya. Saya sampaikan ini jujur apa adanya nih. Akhirnya saya pelajari, saya ngajar deh. Saya bilang saya ngajar. Sekali ngasih contoh guru-guru lain begini ngajar. Saya ngajar anak-anak. Masalahnya ada teman-teman. Ilmunya saya tahu. Tetapi itu matan syair yang harus dihafal saya nggak hafal. Kan harus hafal. Urdu Zahmiyah itu 100 bait. 100 bait syair itu sirah nabawiyah dari Nabi lahir sampai Rasul wafat. Ya itu 100 bait karya Imam Ibnu Abil Iz. Saya bilang saya harus ngajar. Begitu saya bilang saya ngajar itu dengan PD ngajar. Cuma saya mikir saya nggak hafal ini. Apa yang harus saya lakukan? Harus hafal. Ngapalah saya berjibaku. Alhamdulillah qadim kari man salatuhu 'alal muhtari wa ba'daha katsirat ar-rasuli manzumatan mu'jazat al-qusuli dan seterusnya. Hafal itu. Begitu ngafal baru saya ngajar anak-anak. Di mata anak-anak semakin sempurna padahal baru kemarin ngapalnya. Itu. Kenapa saya sadar bahwa lo guru mau ngajar apa dia nggak tahu. Saya nggak tahu kok gitu, mau ngajar apa. Saya tuh kalau mau ngasih ujian teman-teman, saya tidak akan keluarkan soal ujian yang saya tidak hafal. Kalau saya dapatnya dari buku kemudian saya keluarkan di ujian itu nggak fair. Saya tutup buku, gitu ya. Banyak buku sirah nabawiyah Rasul Maktum, gitu ya. Banyak kalau penjelasannya pakai itu 400 halaman, gitu ya. Tutup buku, plek, yang nyangkut di kepala saya yang mana itu yang saya keluar soal ujian. Kalau yang ada di buku dan saya nggak hafal itu nggak fair buat saya. Kenapa nggak fair loh? Anda aja nggak hafal loh. Suruh anak-anak jawab. Itu tidak tahu diri.
Itu buat saya. Sehingga saya bilang itu, nggak begitu. Akhirnya saya ngapal juz jamiyah. Sampailah selesai 100 bait. Sekarang sudah angkatan yang keduanya, angkatan kedua sirahnya. Saya bilang ke mereka, kalau mau mumpuni lagi, bukan 100 bait, tapi Alfiyah di Siratin Nabawiyah karya Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Itu 1000 bait Sirah Nabawiyah. Saya sampaikan, suatu hari insya Allah kita belajar. Masalahnya Budi Azhari belum hafal sampai sekarang, karena belum dituntut. Kalau dituntut bisa apa gitu. Ya maklum, pikirannya kan situ udah Tulung Agung, Pare, Malang, gitu. Jadi itu, disitulah saya merasa saya harus tahu diri. Gitu ya, kan? Dia tahu diri gitu. Saya nanti tahu diri. Ini belum bicara tentang akhlak, belum bicara tentang masalah moralitas kita, belum bicara tentang akidah kita. Dicek deh akidah kita sama akidah anak kutak yang kecil-kecil ini. Mereka menghadirkan Allah dalam hidupnya. Kita ini menghadirkan Allah dalam tempelan di kepala kita, nempel tuh di kelupas, kena hujan kelupas ya. Itulah. Kita ngomongin Allah dengan tauhid asma wa sifat, Allah Ar-Razzaq, itu bawahnya ya. Apa kita ini nggak percaya dengan Allah Ar-Razzaq kok? Buktinya gampang. Kalau udah urusan rizki itu, kalau sudah mulai sempit, kita mulai tergiur sama yang subhat-subhat, gitu kan? Yang haram-haram, ya haram-haram dikit tak usah. Ya zamannya juga kayak begini. Jadi sebenarnya pembahasan kita tentang tauhid asma wa sifat itu juga bohong semua. Kita nggak yakin Allah itu Ar-Razzaq. Bicara tentang ngobrol sama anak-anak kita yang kutab yang masih kecil-kecil yang sedang kita tanam iman mereka. Bicara tentang iman, bagaimana kokohnya, bagaimana mereka hadir dengan menghadirkan Allah di dalam hidupnya itu. Coba cek di umur kita segitu, emang sudah begitu kita kenal Allah sampai mereka kenal hari ini. Nah, ini saya sampaikan semua ketika untuk sebagian dari cermin apakah posisi kita ada di posisi yang orang tua akan mengatrol atau dikatrol anaknya. Bisa langsung masuk surga, ini sudah nggak bicara neraka ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga dari neraka. Kita sudah bicara surga nih, karena temanya surga, nggak ada nerakanya di sini. Nah, cuma katrol mengatrol ini di mana posisi kita, gitu. Nah, kalau sudah begitu, tadi saya bilang akan menentukan sikap kita terhadap perkembangan anak-anak itu. Bukan juga maknanya adalah membiarkan mereka dalam salah. Tidak. Bukan itu maksudnya. Bahwa mereka salah kita bimbing, mereka tidak pas ya kita betulkan. Itu memang tugas kita sebagai orang tua. Bagian dari tugas orang tua, bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu ya. Itu memang, tapi kalau babnya adalah bab yang bukan wilayah kita, bukan kemampuan kita, mari tahu diri. Ya, anak suatu hari berbuat kesalahan, itu, bu ya, ingat masa lalunya. Ingatkan masa lalu. Ini sebenarnya saya di sekian tahun yang lalu. Ya, tapi bahasanya jangan dikeluarin, di hati saja. Ya Allah ampuni saya. Gitu. Tahu diri. Belum tahu diri. Ya. Nah, disitulah maka kalau sudah begitu, mudah-mudahan akan mendorong dua-duanya. Anaknya akan terdorong oleh orang tuanya yang fair itu, ya, yang bisa menghargai anaknya. Dan saya cerita sedikit teman-teman ya, saya cerita tentang keluarga saya karena satu, saya nggak tahu keluarga orang. Ya, yang kedua adalah mudah-mudahan jadi pelajar inspirasi karena kitab ini saya yang mendesainnya. Jadi mudah-mudahan antum juga tahu. Di sini umpamanya ada Pak Hasan. Salah satu tim di Al-Fatih, juga orang tua murid kita di Al-Fatih Pusat, di Kutab Al-Fatih Pusat. Capaian Quran anak saya dengan capaian Qurannya anaknya Pak Hasan jauh lebih hebat capaian anaknya Pak Hasan. Jauh sekali. Anak saya lulus Kutab itu hafalannya betul-betul hanya 7 juz. Kalaupun nambah itu belum teruji. Yang 7 juz yang sudah diuji mungkin, tapi tambahannya ada cuma belum teruji mungkin.
Tapi putrinya Pak Hasan ini baru mau masuk madrasah baru tahun depan. Baru ini bulan depan ini, gitu ya, tahun ajaran ini. Tapi sudah selesai 30 juz. Beliau di belakang tuh. Jadi maksud saya apa? Itulah saya sampaikan bahwa ketika saya desain ini karena menimbang tentang Indonesia, sehingga saya bilang biar anak saya coba, gitu ya. Orang tua yang mendorong anaknya lebih cepat, alhamdulillah, silahkan. Ketika anak mampu dorong aja sampai sekuat apa dia berlari. Tapi saya harus mencoba konsep ini. Saya kasih contoh lain. Ketika saya sampaikan bahwa anak-anakku seperti Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyampaikan tentang pendidikan di dalam kitabnya Ihya, beliau mengatakan, kata beliau, anak-anakku kalau sudah sekolah, belajar di pendidikannya, di kitabnya, mestinya setelah itu diberi waktu istirahat. Ingat beliau, pentingnya istirahat buat anak-anak. Sehingga saya bilang ke anak-anak, udah anak, belajar aja di kitab, nggak ada lah, nggak pakai les, nggak pakai privat, nggak pakai bimbel, nggak ada. Itu saya sampaikan ke orang tua, saya nggak tahu sampai ke Pari apa tidak. Saya sampaikan ke orang tua. Jadi saya sampaikan ke orang tua itu nyata di keluarga saya nggak ada anak saya ikut les, bimbel, privat, nggak ada. Karena saya merasa berdosa kalau saya berteori, tapi prakteknya tidak saya jalankan sendiri gitu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran-kesadaran ini mendorong kita, mendorong untuk naik dua-duanya, baik anaknya atau orang tuanya. Anaknya terdorong karena anak-anak itu juga merasa dimuliakan. Manusia ini karena posisinya mulia, Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan anak cucu Adam. Allah saja memuliakan, maka manusia itu pasti senang dimuliakan. Karena Allah yang muliakan. Anak cucu Adam ini semua diangkat derajatnya di atas makhluk yang lain, di atas binatang, di atas batu, di atas pepohonan. Manusia lebih mulia. Maka manusia akan sangat marah besar ketika dia dijatuhkan harga dirinya. Karena karakternya memang sudah Allah muliakan. Apalagi manusia jadi budak, itu nggak ada. Maka Islam mendorong untuk membebaskan budak. Maka karena anak-anak kita muliakan itu, dia senang dengan dimuliakan itu. Posisikan di posisi mereka, ya. Terkadang ketika saya dengan anak-anak saya, dengan istri saya harus sholat bersama, saya bilang ke anak saya, oh jadi imam, oh jadi tolak kan, kamu kan yang hafal Quran 30 juz, majulah jadi imam. Memuliakan siapapun ini bukan masalah umur. Kalau anak memang tahu anakku, ya kan? Tapi masalah ilmu itu bukan masalah anak bapak, bukan masalah anak dan bapak. Masalah ilmu itu masalah ilmu. Maka silakan. Apa itu? Memuliakan. Kalau bahasa Rasul, anzilin nasa manazilahu. Posisikan orang pada posisinya. Kalau posisinya di tempat itu, kita letakkan di situ. Itu memang sudah panduan Rasul. Dan itu Masya Allah. Nah, yang kedua adalah mendorong orang tuanya. Dengan sadar diri itu mestinya, gitu ya, naiklah kita nih. Masa kita terus di sini aja? Nanti kalau semakin ketinggalan dengan anak-anak kita ini lomba saja, kita akan kalah sama anak-anak itu. Startnya boleh Anda duluan deh. Silakan Anda duluan. Kalau nggak percaya cobain aja. Ya kan? Cobain lomba sama anak-anak. Nanti kejadiannya kayak saya kemarin. Gitu. Ikuti ambil ijazah, saya nggak ambil ijazah, nggak ada nama saya. Akan begitu. Silakan lomba ke anak-anak. Di ilmu-ilmu itu silakan lomba. Di dalam pembinaan itu silakan lomba. Kalau kita semakin jauh ketinggalannya sama anak-anak, bagaimana bisa dialog sama mereka? Enggak, kita ini ketinggalan jauh. Anda lihat, kalau rentang umur, teman-teman, ya kan? Enggak usah umur
bapak ibu kita lah. Saya nih, gitu. Saya pokoknya di umur saya yang kepala 4, gitu ya. Kemudian ngobrol sama anak-anak sekarang, anak saya yang umur itu ada hal-hal yang kadang-kadang saya tidak paham sampai kosakata, ya kan? Apa yang kau bicarakan ini? Ini tentang ini. Artinya itu faktornya umpamanya ada yang faktornya adalah faktor memang beda zaman kan. Lihat anak-anak sekarang berbicara dengan bahasa mereka hari ini dengan berbagai macam hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Ada yang faktor ini. Nah, kalau kejauhan jarak antara kita dan anak-anak kita, bagaimana kita mau mendialogkan ini di dalam kehidupan kita? Jadi jangan kejauhan, walaupun ketinggal jangan kejauhan. Nah, itu mudah-mudahan akan mendorong para orang tuanya untuk mengupgrade dirinya. Jangan berhenti di sini. Ini sangat tidak cukup. Kalau ada pengajian wajib hadir sebulan sekali di Masjid Kota Palpati, itu sangat tidak cukup. Itu hanya ya memberikan pancingan awal supaya kita mau menaikkan diri kita. Ya, silakan belajar ilmu yang baik. Kalau anak-anak sudah mulai menghafal Al-Quran, masa bapak ibunya tahsinnya nggak benar-benar? Mari kita naik, yuk kita naik gitu, jangan berhenti. Begitu kita berhenti, teman-teman nanti itu nggak nyambung diajak ngomong. Begitu anak-anak nggak nyambung, anak-anak tidak nyambung ngobrol dengan bapak ibunya, anak-anak bilang sudah, saya tak ngobrol sama yang lain saja. Ya kan? Karena tidak nyambung. Nah, nanti ketika ini ada bahayanya nih, teman-teman. Saya tunjukkan bahayanya ketika dari sekarang tidak nyambung cara bicara kita. Begitu anak-anak masuki usia menjelang balik atau balik, di situ bahayanya. Karena kita tidak dekat dengan anak-anak kita, tidak berkomunikasi. Sementara anak balik dengan semua gejolak dalam dirinya, oke? Dan dia tahu, ini kalau saya ngomong sama bapak ibu, dia nggak nyambung juga, dan sudah jarang juga komunikasi karena nggak nyambung. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anak tidak akan berdialog hal-hal yang sangat khusus dalam dirinya dengan Anda. Betul? Karena kejauhan dong, sudah lama juga kita enggak. Jadi itu bahaya. Bahaya kalau anak-anak di usia baliknya, di usia remajanya itu ternyata tidak berdialog dengan Anda. Dia sembunyikan suatu dalam dirinya, itu berbahaya sekali ketika ternyata itu dijerumuskan setan. Saya selalu ingat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak muda yang minta izin ke Rasul untuk berzina itu, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Izan li bizina, izinkan saya berzina ya Rasulullah. Di saat itu ada sahabat Nabi, ada para sahabat, ada Rasul, dan ada di dalam Masjid Nabawi datang anak muda minta izin berzina. Baik, memang berat dibayangkan gini. Anggap ya. Ada orang tua, tiba-tiba anaknya datang ke orang tuanya. Ya, Bunda, izinkan saya berzina. Kayak apa rasanya itu? Panik, ya, bingung, menduga yang tidak-tidak. Bukan itu solusi masalah nanti lah, babnya itu. Tapi lihat, bagaimana anak muda itu bisa sangat percaya diri, membuka sesuatu di hadapan Rasul. Nyaman, anak itu membuka nyaman, bukan? Buka nyaman. Loh kalau anaknya baru ngomong, ya Bu mau ngomong, kamu pasti macam-macam ini, kamu pasti begini, salah. Belum juga muqaddimah ya kan? Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda, belum muqaddimah. Anda sudah bentak-bentak dulu. Susah itu, dan ya teman-teman itu bahaya. Makanya di Madrasah Al-Fatih saya punya majelis cinta namanya. Majelis cinta. Saya bilang ke anak-anak, ini majelis cinta khususnya sudah balik. Saya bilang ke anak-anak, teman-teman di sini saya bukan guru untuk masalah cinta, karena saya pun sedang belajar tentang cinta. Kita semua belajar bersama. Kalaupun saya duduk depan, saya posisinya hanya sebagai pemandu saja. Sehingga kemudian saya bilang, di majelis ini kalian semua bebas mengutarakan semua rasa. Bebas. Kalian suka dengan fulan, kalian ini, kalian
bebas di sini. Oke? Kenapa saya buat bebas di sini? Karena begitu kalian bicara sama orang tua, kalian dimarahi orang tua. Begitu kalian bicara dengan guru-guru yang lain, kalian dihukum oleh guru-guru. Betul kan? Nah, di sini, di majelis ini kalian leluasa dengan saya bicara di sini. Tidak, di sini bicara. Betul lah mereka bicara. Jadi saya ini ngantongin sangat banyak rahasia. Betul lah, mereka tulis di kertas. Ustadz, ini hanya untuk Ustadz, tidak usah dibacakan di forum. Ada berapa banyak yang begitu? Sampai istri saya nanya, masa aku juga nggak boleh tahu? Ini amanah. Bukan masalah istriku, ini nggak boleh tahu. Amanahnya hanya boleh saya yang baca. Ya sudah, itu saya simpan dengan rapi sampai hari ini. Iya. Kenapa? Anak-anak ini bukan minta izin zina, teman-teman. Betul nggak? Anak-anak ini cuma ingin menyampaikan kok saya suka ya sama dia. Atau tahu definisi cinta versi Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Tauqul Hamamah. Ibnu Hazm mengatakan cinta itu bukan dosa. Apa dosa? Anak Anda mencintai lawan jenisnya? Tidak dosa. Kalau aku bilang dosa, di mana ngajinya itu? Beneran? Saya tahu aktivis pasti akan kaget. Wah, ini zina hati. Mana ada istilah zina hati? Tunjukkan saya hadisnya. Tunjukkan saya hadisnya. Yang ada zina tangan, betul? Zina mata. Tunjukkan di mana ada zina hati. Tunjukkan saya ayatnya. Tunjukkan saya hadisnya. Makanya kenapa sekelas Imam Ibnu Hazm mengatakan definisi cinta itu, salah satunya kata beliau, cinta bukan dosa. Kalau yang bahasa pas bukan dosa. Cinta bukan kemungkaran. Itu bahasa pas. Cinta bukan kemungkaran. Dan artinya teman-teman, ini betapa kalau jarak kejauhan itu gitu. Saya menganggap diri saya ini dekat dengan anak-anak saya. Sangat dekat. Anak saya dekat dengan saya, sangat dekatnya gitu ya. Hasil pelacakan saya dari semua sumber, anak-anak saya mengagumi saya. Karena kaidah parenting itu teman-teman, kaidah berkeluarga itu, didik anak itu akan sangat mudah kalau Anda jadi orang tua yang dikagumi. Ya, kalau Anda kehadirannya dirasakan tidak hadir, ada tapi tiada, ya ibarat masakan ada tapi rasanya hambar. Yang begitu susah sekali didik anak. Tapi kalau Anda dikagumi, Anda nggak perlu dalil untuk meluruskan anak-anak. Anda tidak perlu kata-kata mutiara untuk memperbaiki mereka. Ya, jadi itu kalau dikagumi. Nah, saya lacak di keluarga, alhamdulillah. Segitu saja, anak-anak itu masih sungkan mau bicara yang sifatnya sangat khusus tentang hati. Di anak-anak balik saya nih, anak-anak saya yang sudah balik, itu saya masih pancing. Kalau dia lagi pulang ke rumah, saya ajak ngobrol. Anak saya pertama itu sudah balik, yang kedua sekarang menyusul balik. Saya ngobrol di depan rumah saya, istri saya, sama dia sendiri. Adik-adik nggak boleh ikut. Ngobrol di depan rumah, habis sholat subuh santai ngobrol di depan rumah di teras. Ngobrol santai tentang cinta. Saya sering bilang gini, bukan ceramah, ceramahin kamu begini. Bosan anak dengar gituan. Lihat. Kenapa? Aku cek deh, Rasul kalau ketemu dengan sahabat tuh nggak selalu diceramahi, kadang diceramahi sampai nangis, ya kan? Kadang begitu syahdu, kadang Nabi marah, tapi kadang Nabi asik, kadang sampai ketawa-tawa. Coba cek hadisnya. Kenapa tiba-tiba wajah kita ini wajah horor di depan anak-anak? Saya ajak ngobrol anak saya, sampai saya bilang, udah ngobrol cekakak tinggi tentang cinta, sama saya bilang, kau tahu nak, kalau masalah cinta, abimu nggak sombong. Belajarlah sama abimu tentang gimana cara milih perempuan. Ayahmu sesumbar. Tertawa gitu kan. Oh iya, kau tahu umimu ini. Kau lihat ya umimu ini. Gitu. Bukan sembarang orang yang saya pilih. Dia ini adalah merupakan hasil sujud abimu di depan Ka'bah.
Oh. Iya. Jadi saya cerita, kadang saya tebak dia. Kamu begini ya, kamu begini. Kok tahu? Tahu lah. Kamu tuh nggak usah ngomong saja, ibu tahu. Iya, makanya nggak usah bohong. Nggak perlu ada bohong di sini. Sampaikan saja. Kita berbincang, kita bicara. Gitu. Bukanlah, gitu ya. Lah kalau ini saja belum kita lakukan, tiba-tiba kita cuma strength. Ayo. Anak Anda bukan robot. Bukan begitu cara didik anak. Komunikasi itu tema sangat penting yang diajarkan Rasul pada kita dan didik anak. Ya, semua perangkat ini kan tadi untuk mengantarkan kita ke surga, itu saja model kita dikatrol sama anak-anak gitu ya. Dengan semua karya itu tuh kita masih dikatrol polanya, bukan kok kita yang akan ngatrol mereka. Sudah dengan semua perjuangan itu. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika antum memilih kitab Al-Fatih ini, maka saya sudah sampaikan kitab Al-Fatih apalagi di Kediri sini yang memang masih sangat baru, tentu saya tahu tidak sedikit kekurangannya. Maka saya bilang inilah pentingnya bersama-sama. Ayo bersama-sama. Kita bersama-sama dan kebersamaan itu menghasilkan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling membantu dalam albir, dalam ketaatan dan dalam masalah takwa. Masing-masing berperan dengan wilayah yang baik antara perannya itu, ya. Saya sudah sampaikan. Saya kalau disuruh ngasih ilmu, saya bisa ngasih ilmu semampu saya. Tapi kalau saya sekarang disuruh ngasih duit, pusing juga saya. Gitu. Walau saya ingin sekali, insya Allah itu akan saya. Kan? Saya ingin sekali. Saya ingin ini buta ini mau saya gratiskan memang. Gitu. Iya, saya gratiskan. Oh maka ya nggak ada sulit itu. Cuma sementara ini belum. Gitu. Tidak ada yang sulit. Dengan izin Allah, Allah Al-Ghani, Al-Hamid, Allah Al-Ghani. Tapi tadi itu semua perlu proses. Saya selalu bilang, saya ingin mengkader anak-anak itu seperti Abu Hanifah mengkader Abu Yusuf, muridnya. Abu Hanifah itu seorang ulama sekaligus pengusaha. Begitu melihat Abu Yusuf masih kecil datang di majelisnya, langsung kelihatan ini anak bakat ini, bakat jadi ulama. Diambil, ya kan? Diambil. Begitu diambil kan ternyata masalahnya Abu Yusuf bilang nggak bisa saya belajar ke sini karena saya harus bantu nyari makan untuk orang tua saya. Itu Abu Yusuf Abu Hanifah nanya, berapa biasanya kau dapat? Sekian, sudah. Ini kau kasih orang tuamu, kau duduk di sini. Nanti kalau udah habis bilang lagi ke saya. Begitu. Dididik pakai duitnya, ilmu dikasih, uang dikasih. Saya ingin lakukan itu. Jadinya siapa? Al-Qadhi Abu Yusuf, imam besar dalam sejarah Islam. Silakan baca, ilmuwan besar dalam Islam. Dia mengawal pemimpin terbesar di sepanjang dinasti Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Dia orang pertama yang mendapatkan gelar dalam Islam Qadhil Qudha, hakimnya para hakim. Itu didikannya Abu Hanifah yang model tadi itu, teman-teman. Jadi Abu Hanifah cuma jualan kain bisa kayak begitu. Saya udah coba jual apa saja ini ya. Termasuk kain kita jual ya. Baik teman-teman. Sehingga mari kita bekerja ini bersama-sama ini dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sekali lagi kan antum baru mulai. Kalau baru mulai itu harus menyiapkan ruang pemaafan yang paling lebar. Namanya baru mulai di semua lini. Semua lini ya. Dari kutat ke orang tua ke kutat, dari ke anak-anak ke lintas itu harus begitu memang. Saling kerjasama memberikan masukan, memberikan ilmu dengan cara yang baik, dengan cara hikmah dan seterusnya. Yang mengapa harus begitu? Harus bergandengan tangan. Apalagi di daerah Kediri sini, ya. Ini Kediri ke arah selatan tuh. Konsep kutab itu konsep anehnya minta ampun. Ya kan, di selatan Kediri ada Tulungagung misalnya. Kenapa saya pulang kampung itu karena itu? Iya, saya pulang kampung itu karena itu. Kasihan kota itu. Kalau tidak sampai kapan ya?
saya sudah dituntut oleh banyak orang. Ternyata Ustaz Budi kelahiran Tulungagung. Saya bilang iya, saya orang Tulungagung. Banyak yang tidak percaya kalau saya orang Tulungagung. Saya bilang saya lahir di desa tanpa listrik. Ya. Dan kajian mau sampai kapan itu? Sangat lambat pertumbuhan Islamnya. Ya, alhamdulillah bertumbuh. Untuk itulah maka ya dengan keterasingan itu kalau wilayah-wilayah terbuka lebih mudah teman-teman. Kota-kota yang karakternya terbuka lebih mudah, yang cenderung heterogen. Kota-kota besar kayak Surabaya. Kemarin saya ke Jogja, di kota Jogja itu kota sangat terbuka. Kota Bandung terbuka sekali, itu jauh lebih gampang. Tapi kota-kota jenisnya kayak Kediri, ya, Tulungagung, daerah mana Jombang gitu ya, daerah kota-kota yang cenderung homogen gitu ya, itu antum akan merasa sendirian, nggak akan kuat antum kalau tidak sama saudara. Inilah saudara antum ini saudara antum. Gitu. Namanya bersaudara, berikan hak ukhuwahnya, dan kalau ini sudah menjadi sebuah arus gelombang yang baru sih, itu masya Allah teman-teman. Dan saat masih sedikit inilah maka, dan saya sudah sering sampaikan, saya tidak pernah merasa pesimis dengan jumlah. Bahkan antum tahu kota Al-Fatih itu dibatasi jumlahnya ya kan? Kota Al-Fatih itu jumlahnya dibatasi maksimal 36 di tahun pertama, nggak lebih dari 36. Jadi kenapa? Karena kita ini jumlah yang banyak itu akan menjadi sedikit tanpa kualitas, ya? Dan jumlah yang sedikit itu akan sangat banyak dengan kualitas. Karenanya kalau antum perhatikan, jumlah yang membuka kota Yathrib, kota Madinah, dengan jumlah yang membuka kota Mekah, jumlahnya hampir sama-sama saja. Jumlah yang sedikit, 6 orang. Tapi 6 orang itu adalah 6 orang berkualitas. Ya, 6 orang berkualitas. Kalau saya sudah, teman-teman, ya ini masalah pilihan saja. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi ini adalah bagi tugas. Saya namanya ngisi kajian dihadiri orang puluhan, ratusan, ribuan, itu sudah semua. Tapi yakinlah, bahkan saya ceramahi bertahun-tahun, tidak ada yang bisa saya gerakkan. Pengajian teman-teman, ngaji berkurikulum, ngaji kitab. Sepanjang ngaji cuma nguping gitu ya, dan tidak pernah ada latihan-latihan, tidak ada yang bisa digerakkan. Padahal timnya Rasul SAW, lihat Rasul SAW itu beliau didik sahabatnya. Begitu beliau didik sahabatnya, dengan sangat mudah Nabi mengatakan, Nabi mengatakan Mu'ad ke Yaman, Abu Musa pulang balik ke Yaman. Nanti Mu'ad tarik lagi sini, tarik balik. Rasul sudah wafat. Kirimlah Ala bin Hadrami ke arah Bahrain. Terus saya tarik lagi. Itu susah. Sahabat itu bisa dikirim, bisa digerakkan. Itu Rasul. Rasul bisa menggerakkan sahabatnya kapan saja, untuk apa saja. Ya. Kalau kumpulan ramai itu manfaat untuk untuk membuat opini umum. Manfaat. Tapi untuk menggerakkan sesuatu dia tidak bisa. Dan justru kalau dengan jumlah yang besar begitu digerakkan dengan beragam pemikiran, justru sangat mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Tentu belajarlah dari para sahabat ketika level sahabat berbeda pendapat tajam, tidak masalah, teman-teman. Terjadi 2 kubu besar di kalangan sahabat di zaman Ali bin Abi Thalib pasca meninggalnya Utsman radhiyallahu anhu. Tidak ada masalah ketika sahabat yang berbeda pendapat dengan sangat tajam. Ya, di kelompok ini ada Thalha, ada Zubair, ada Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini ada posisinya ada Ali bin Abi Thalib dan semua staf ahlinya radhiyallahu anhum ajma'in.
Ketika berbeda pendapat, kalau itu sesama sahabat tidak masalah. Tapi begitu sudah massal, orang juga ikut terlibat, nah disitulah mulai terjadi fitnah. Jadi menggerakkan jumlah besar itu malah terkadang seperti itu. Jadi terjadilah seperti itu. Ya, akhirnya sampai, kan kita tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 4 tahun memimpin tidak sempat membangun sama sekali. Perluasan wilayah berhenti di zaman Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena harus menyelesaikan konflik-konflik internal. Makanya kalau konflik internal kita tidak kunjung selesai, mana ada perluasan? Tidak ada. Muslimin sekarang ini, sepanjang pertikaian tidak diselesaikan, tidak ada kemenangan, jambarat kemenangan. Quran mengatakan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Jangan bertikai. Kalian akan gagal, kalian akan lemah dan bersabar. Bersaudara itu harus sabar, teman-teman. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti'i man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Nabi Muhammad itu untuk mengumpul dengan sahabat, orang terbaik itu kan sahabat. Zaman terbaik itu zaman Rasul dan sahabat itu. Kumpul dengan orang-orang terbaik saja, kata Allah, Muhammad yang sabar ya, kumpul sama mereka. Sabar itu artinya ada yang jengkelin, teman-teman. Sahabat yang terbaik menjengkelkan, apalagi model kita begini, pasti menjengkelkan. Makanya antum ingat ayat ini, Al-Kahfi. Kalau antum nggak ingat, tulis depan rumah. Wasbir, setiap mau berangkat baca kayak wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Baca tuh ayat. Supaya sabar sama saudara itu. Sahabat menjengkelkan. Nabi itu bisa marah sama sahabat loh. Jengkel betul. Benar. Sampai salah satu puncak kemarahan Nabi itu ketika Nabi marah sama Khalid bin Walid. Panglima Nabi. Sudah masuk Islam di panglima Nabi. Sampai Rasul berkata, Allahumma ini abra'u ilaika min Khalid. Mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, saya berlepas diri dari semua yang dilakukan Khalid. Marah Nabi. Sampai begitulah gitu ya. Tapi Khalid tetap panglima terbaik yang Nabi katakan dia adalah Saifullah al-Maslul. Dia adalah pedang Allah yang terhunus. Tidak ada duanya, cuma Khalid yang dikasih Nabi. Ini pedang Allah yang terhunus. Lihat teman-teman. Nah, jadi yang sabar sama saudara. Makanya persatuan itu kalau tidak sabar tidak ada persatuan. Kenapa? Namanya bersatu itu memang harus ngalah. Harus ngalah. Saya bisa tidak seret kadang-kadang. Ini memang saya nggak seret. Tapi kalau saya tidak ngalah, kita nggak pernah ketemu. Ayolah. Kalau ada satu saja yang mau ngalah, kita ketemu. Apalagi kalau dua-duanya mau mengalah untuk saudaranya, maka insya Allah ketemu. Satu saja yang ngalah, insya Allah ketemu. Ketemu. Mau saya kasih contoh di Kuta. Ini besar sekali hasilnya. Hasil besar sekali. Jadi saya syukuri. Saya termasuk syukur. Ini bersyukur pada Allah yang ini nikmat yang tidak saya duga di Al-Fatih ini. Kalau saya mencoba menuangkannya dari konsep awalnya, dulu ketika sebelum dibuka saya sampaikan satu kalimat, tapi hasilnya tidak saya duga. Dan itu ternyata hari ini kemudian menjadi salah satu variabel yang saya ukur, apakah itu ada atau tidak ada. Kalau ada berarti bagus, kalau tidak berarti di sisi ini ada masalah. Gitu. Di sisi ini ada masalah. Yaitu bahwa di Kitab Al-Fatih ini kita berjalan dengan prinsipnya, Kitab Al-Fatih ini berjalan dengan konsepnya, berjalan dengan tujuannya, semua barang-barang di sini. Dan yang menarik adalah yang naik gerbong ini semua kelompok Islam ada di sini. Semua kelompok Islam ada di sini. Dan saya sudah dipanggil oleh senior-senior saya, para ustadz-ustadz ini panggil untuk sampai mereka nanya, gimana tuh caranya? Saya bilang saya juga gitu tahu Ustaz. Yang saya tidak suruh berteori juga nggak bisa. Saya cuma menyampaikan di awal bahwa saya bilang kami ini kelompok yang kami ini adalah masyarakat pendidik yang mencintai ahlul qiblah. Nuhibbu ahlul qiblah wa la nukaffiruhum. Kita ini mencintai ahlul qiblah dan kita tidak mengkafirkan mereka. Dan Islam ada babnya takfir itu. Kemudian saya bilang Al-Fatih ini punya prinsip, punya tujuan. Sepanjang kita bisa sepakati bersama hal itu, maka bismillah, kita bareng-bareng di sini. Ya, tidak masalah dengan itu. Di orang tua, di guru sama. Gitu. Itu kalau penerimaan guru.
Liman Guru itu atau Liman Guru atau penerimaan cabang baru, kalau saya mesti harus hadir, diundang. Ya, sekali-kali saya datang. Di beberapa yang sangat penting saya harus hadir. Dan saya selalu tanya. Dan pertanyaan saya selalu itu. Salah satu pertanyaan saya. Saya bilang, apapun kelompok antum ini, gitu. Saya tanyakan beberapa hal ini. Kenapa? Saya tadi katakan, saya ngalah. Saya ngalah. Ya. Karena kalau cuma nuruti Budi Azhari, saya punya prinsip. Saya punya keinginan. Saya punya cara pandang saya, itu manusiawi kan. Tapi saya relakan sebagiannya. Kadang saya nggak seret. Saya bilang silakan. Karena yang antum lakukan, saya tahu masih masuk dalam frame syariat. Paham teman-teman? Karena frame syariat itu nggak sempit, nggak selalu sempit begitu. Ada frame syariat itu kotak besar gitu. Cuma posisi saya di pojok sini, posisi antum di pojok situ. Tapi masih dalam frame syariat. Kalau keluar syariat, nggak boleh terjadi. Tapi kalau masih dalam frame syariat, nggak ada masalah. Maka saya bilang nggak apa-apa. Tetap saja di sini itu namanya orang ya. Kenapa begini ya? Kadang-kadang ada keputusan-keputusan teman-teman gitu. Teman-teman diputuskan begini. Silahkan. Memang itu wewenang antum di daerah itu. Di daerah kutab cabang antum itu wewenang antum. Saya bisa tidak setuju. Makanya ketika ada teman-teman salah satu penanggung jawab syariah di salah satu cabang kutab itu pernah membuat keputusan. Keputusannya begini. Ada yang telepon dari cabang itu langsung ke saya, ya, telepon saya. Saya Budi, kenapa keputusan di cabang kami ini keputusannya jadi begini? Saya bilang kenapa? Ya begini, karena PJ Syar'i kami memutuskan begini. Saya bilang itu juga sesuai syariat. Tapi saya tahu Ustaz Budi tidak begini. Saya bilang itu saya. Antum tuh di situ tugasnya mentaati penanggung jawab syariah antum. Bahwa saya sama beliau berbeda pendapat, itu ruangnya ruang terbatas, terkunci dan tidak seorang pun saya izinkan masuk. Saya akan dialog 4 mata dengan beliau. Paham antum? Ada wilayah-wilayah teman-teman. Kenapa sampai muncul ini istilah di dalam ilmu para ulama? Ada istilah namanya al-mutataffil ala ma'idatil ulama. Mutatafil itu artinya ini ada meja makan nih, hidangan makan, mau makan bareng, yang kumpul semua ulama, tiba-tiba ada yang bukan ulama duduk di sini. Ini namanya mutatafil. Ini orang nggak diundang di majelis hidangan ulama. Ada ruang-ruang yang memang harusnya hanya ada di ruang ulama dan tidak boleh dikeluarkan. Nah, kesalahan para ulama itu diantaranya adalah mengeluarkan sesuatu yang itu harusnya hanya di ruangan, tidak boleh dikeluarkan. Harusnya begitu. Itu juga kesalahannya sebagian para ustaz itu. Ustaz satu kadang-kadang berantem di medsos. Ini jawab. Saya bilang subhanallah, ini ada di ruang ulama harusnya. Silakan berdebat habis-habisan. Kunci pintunya, taruh sapam 10. Gak boleh ada yang masuk, gak boleh ada yang lewat. Ulama sedang mendiskusikan ilmu-ilmu yang penting di sana. Di dalam mau debat yang sangat hangat, silakan. Lah ini malah dibikin live, gimana coba? Gitu teman-teman ya. Memang yang salah juga ulamanya gitu. Tapi ini harus dilatih di kita. Ada hal-hal yang memang itu bukan wilayahnya semua orang. Ya. Sekali lagi adalah yang ingin sampaikan tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mari bersama, saling belajar bersama. Semua belajar bersama gitu. Dan saya sering sampaikan, saya terus belajar bersama. Saya ketika mendorong tentang tema wakaf umpamanya gitu ya, tema wakaf. Terus saya ngaji wakaf juga baru. Kalau dulu kuliah kemudian ngaji dalam bab wakaf, cuma selewatan doang. Nggak kepake itu maknanya nggak bisa dipakai. Wong cuma sekelebat gitu. Saya kelewat udah. Nggak pikir bahwa wakaf ada kelebat. Saya akhirnya nanya ke teman-teman jurusan syariah, karena saya bukan syariah. Saya tanya, antum belajar wakafnya dalam nggak? Enggak juga ternyata. Sekelebat juga, itu syariah lah, bagaimana saya bukan syariah. Sekelebat, akhirnya apa terjadi? Karena saya sudah suarakan bahwa pendidikan Islam itu di zaman dahulu itu pendidikan didorong sampai menjadi gratis untuk semua. Itu ketika selain sumbernya adalah donasi,
donasi, dan donasi itu sumber yang lemah, gitu ya. Selain sumbernya adalah donasi, maka ada sumber namanya wakaf produktif. Wakaf produktif. Nah, cuma wakaf produktif ini kan harus ngajiin dulu untuk dipraktekkan, kan gitu ya. Nah, saya bilang, ya, saya tak ngaji dulu, wong tim tawaf, tim wakaf pusat mas juga baru ngaji. Jadi kita ngaji. Nah, kita praktekkan perlahan dengan itu. Semua perlu bertahap. Dan kadang-kadang karena gitu, begitu kita praktekkan juga ternyata di lembaga-lembaga wakaf di Indonesia, bahkan bisa jadi sampai Badan Wakaf Indonesia (BWI-nya) juga belum ketemu. Nah, dari mereka juga ada. Padahal kita bisa jalankan itu. Maka semuanya perlu bersamaan strategi. Dan sebagai penutup, teman-teman, jadikan ini sebagai tempat latihan berukhuwah, latihan bersabar, latihan berta'awun 'alal birri wat taqwa, latihan menuntut ilmu, latihan semua latihan. Ya, mari bersama di sini, mari kita bersama, gitu ya. Dan juga mari tahu diri. Wallahu a'lam. Saya itu, dan Allah kumpulkan kita sebuah kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Budi Asari atas tausiahnya yang luar biasa. Alhamdulillah, ini tadi dalam waktu yang cukup cepat, jam 4 sampai sekarang jam 5:04. Ini hampir tangan saya nggak berhenti untuk mencatat tuh. Dan bahkan itu pun masih banyak yang terlewat rasanya. Jadi langsung saja, karena memang waktu juga sangat sempit sekali. Nanti langsung kita akan minta kepada para ayah bunda untuk kemudian memberikan pertanyaannya, mungkin singkat saja karena juga waktu yang sangat sempit. Mungkin kita berikan kesempatan untuk ayah, kita buka 2 orang, untuk bunda mungkin 2 orang saja. Kita mulai dari para ayah terlebih dahulu. Monggo untuk mengangkat tangannya dan mungkin menyampaikan pertanyaannya. Oke, 1. Ada lagi? 1. Sudah? Ada lagi yang ingin mengajukan? Sudah ada 1 orang. Ada lagi? Para ayah? 1 orang lagi mungkin? Sudah? Tidak ada? Para bunda, kalau ada yang bertanya, mungkin 2 orang ada? Kita minta bisa dituliskan pertanyaannya untuk diajukan ke sini nanti. Monggo untuk penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ustaz, saya mau tanya, ini tentang seorang guru sama santri. Ini batasan-batasan yang harus kita jaga. Seandainya santri atau anak itu contoh megang kepala atau yang lain, atau bermain yang terlalu seperti ada Jawa yang terlalu runyam, intinya seperti itu. Karena yang saya lihat terutama di pondok-pondok itu, kalau ada ustadz, ada pak yai, biasanya posisinya kan memuliakan beliau diam. Nah, ini untuk minta pencerahannya sehingga kita nanti bisa menegur atau gimana untuk anak kita. Terima kasih. Teman-teman, kalau guru ahli ilmu seperti yang beliau sampaikan tadi benar. Bagaimana ta'zimnya, bagaimana memuliakannya para murid terhadap guru dalam sejarah Islam itu mutlak ya. Bahkan jangankan kita sebagai manusia,
Allah saja memuliakan ahli ilmu. Ya. Maka di dalam buku-buku tentang adab menuntut ilmu, di sekian banyak buku, ya, itu bicara tentang adab terhadap guru memang harus begitu memuliakannya. Di beberapa kitab ditulis begitu detailnya bagaimana cara memuliakan guru itu. Nah, tapi inilah teman-teman ya, ini ya saya sampaikan ya. Kalau posisi antum orang tua posisinya, memang ada hak anak sebagai anak. Hak anak sebagai anak. Kalau posisinya sebagai anak, sebagai cucu, memang nasabnya Rasul itu ya budak-budakan. Cucunya naik ke sini, megang rambut Nabi diucap-ucap begini. Di Jawa nggak sopan, tapi dalam Islam itu benar. Makanya akhlak itu tidak selalu sama dengan sopan santun. Sebagian sopan santun sesuai dengan syariat Islam, tapi sebagian tidak sesuai dengan Islam. Saya juga keluarga Jawa, istri saya keluarga Jawa dua-duanya, saya keluarga Jawa salah satunya. Ketika anak-anak saya berperilaku naik ke sini, saya duduk lagi naik ke sini, saya naik itu segala macam. Ada Jawa diteriakin sama mbak, jangan nggak sopan, saya pegang, saya biarkan tutup sini, nggak apa. Terus, bukan ini sopan banget, nggak semacam. Karena itu syariat. Artinya maksud saya Rasul jalankan, itu Rasul jalankan. Kalau Rasul jalankan, saya nggak ragu untuk jalankan. Mau nabrak adat kayak mau nabrak sopan santun kayak, karena sopan santun dan adat itu beda-beda. Coba di Saudi menghormati guru nyium kepala. Iya, nyium kepala itu mending Ustaz. Kadang gurunya lebih tinggi kan, dan muridnya lebih rendah. Apa yang dilakukan? Ditariklah leher guru, tarik sini. Beneran Ustaz. Ayo Ustaz Hermanto. Betul. Begitu kejadian. Tapi itu kemuliaan. Itu memuliakan versi Arab. Ya, makanya jangan heran anak kecil-kecil bisa megang kepala orang tua biasa aja. Karena itu kemuliaan memang. Jadi kalau babnya mengikuti adat budaya setempat, adat budaya masing-masing, kita ya capek ikut semua adat budaya itu. Sudah yang mana yang dilakukan Rasul dijalani enak aja. Nah, jadi apa yang kalau orang tua itu coba nanti kasih ruang itu, berikan ruang itu, coba dicek. Tidak cukup dengan kata tidak sopan. Sekali lagi sebagian sopan santun sesuai dengan syariat Islam, sebagiannya. Tapi sebagiannya kayak tadi contohnya, nggak apa-apa. Rasul kuda-kudaan sama cucu-cucunya itu, Hasan, Husain, itu para sahabat dengan anak-anak mereka, ya, di keluarga. Nah, ini masalahnya ada. Ketika ruang-ruang itu di rumah tidak terlalu ada, sempit ruangnya, dan anak-anak nyaman dengan guru-guru di kutabnya, lah guru itulah yang diajak kuda-kudaan. Gitu teman-teman ya. Antum perlu kuda-kudaan sama anak-anak itu. Nah ini guru lah. Nah guru nggak, saya bilang nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka masih kecil-kecil. Nggak apa-apa. Karena kalau dalam bukunya Dr. Khalid Ahmad Asy-Syamsud itu ya, guru itu adalah al-ab ar-ruhi, ayah spiritual. Nah, anggap aja antum sekarang jadi ayah, antum jadi ibu. Ya, jadi al-ab ar-ruhi, ayah spiritual, jangan jadi ayah gitu. Walaupun ada yang belum nikah kan, terpaksa jadi ayah gitu. Saya yang belum nikah sih. Iya. Nah sudah, saat mereka yang penting, di saat posisinya antum sebagai guru, mereka harus muliakan. Tapi posisi sedang tidak sedang mentransfer ilmu, tidak posisi memang sedang bercengkrama, pasti mereka anggap Anda sebagai orang tua. Dan memang guru adalah orang tua spiritual. Gak apa-apa, bilang. Nanti kalau mereka sudah mulai tumbuh dewasa, mereka tahu kok insya Allah tentang bagaimana berhadapan dengan para ahli ilmu itu. Gitu? Insya Allah.
Baik, untuk Ahwat, apa ada pertanyaan? Kira-kira kita buka 2 pertanyaan saja dari para bunda. Apa ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada? Ayah mungkin satu lagi, kalau ada 1 orang. Oke, 1 orang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang disampaikan panjang lebar tadi, tentunya ilmu yang didapat itu kan untuk mengupgrade ketakwaan kita. Jadi ilmu itu kan diamalkan jadi sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam prakteknya kadang kita mengalami sesuatu yang namanya futur dan sebagainya, sehingga membuat kita lelah untuk menjalaninya seperti itu. Bagaimana tips dan solusinya agar kita itu tetap bisa mencapai derajat ketakwaan itu? Terima kasih, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasul yang menyampaikan kalau orang itu memang ada lelahnya, orang itu ada futurnya. Tadinya rajin jadi malas, tadinya bergerak jadi berhenti. Ada, Nabi sendiri sampaikan. Tapi Nabi memberikan catatan-catatan. Jadi supaya kita ini tetap bisa melanjutkan perjalanan menuju takwa. Ya, saya sampaikan beberapa saja. Orang itu kalau lelah, kata Nabi suruh istirahat. Suruh istirahat, betul tak? Apa yang dilakukan Nabi ketika melihat tali membentang di antara 2 tiang di Masjid Nabawi? Ya, ketika Nabi bertanya, tali apa ini? Ya Rasulullah, ini tali sahabat yang kalau sholat ngantuk dia bersandar ke tali ini. Kata Nabi, lepaskan, buang tali ini. Kalau kalian lelah ngantuk, tidur kalian, jangan paksakan tahajud. Gitu. Makanya kesalahan kita ini kalau tahajud ngantuk itu salah. Nabi sudah bilang kalau ngantuk bukan tahajud, tidur. Memang begitu. Makanya kalau mau tahajud, gimana kita tahajud? Larut malam kita baru istirahat baru tahajud, lelah. Makanya kenapa disuruh tidur sore itu, supaya ketika bangun itu memang dalam keadaan tidak ngantuk. Jadi Nabi sampaikan kalau lelah istirahatkan. Bahkan Nabi mengatakan sa'atan fasa'ah. Kata Nabi, orang itu perlu menjeda hidupnya, perlu dijeda. Semangat, ya rajin libur. Penting, libur itu penting. Itu Nabi panduannya. Panduan Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau sedang lelah atau rasa istirahat. Ada catatan penting juga adalah ketika seseorang sedang mengalami masa berhenti, masa futur itu, yang harus diperhatikan betul adalah di sepanjang masa futur itu Anda tidak keluar dari syariat. Contoh, banyak malas kok sampai malas sholat wajib, itu salah. Kalau malas meninggalkan semua sholat sunnah, tidak apa-apa. Memang lagi malas berat. Oke, tapi yang paling penting sholat wajibnya jangan ditinggalkan. Nanti ketika Allah izinkan dia naik lagi, akan terupgrade lagi. Begitu upgrade lagi, lakukan lagi yang sunnah gitu. Itu panduannya. Ini bermanfaat juga untuk didik anak-anak begitu juga, teman-teman. Atau perhatikan anak-anak. Atau pikir anak antum merokok gak ada capeknya. Capeknya ada. Antum pikir ngafal Quran gak capek plus bosan. Ada plusnya masalahnya. Plus bosan. Dan bosan itu, bosan, lupa, itu penyakitnya penuntut ilmu. Nabi SAW, dan itu dikatakan sahabat sampai mengatakan, karena Nabi SAW yukhawwiluna fil mau'idhah makhafata sa'amah. Nabi itu menggilir dalam masalah pemberian nasihat itu dikarenakan Nabi khawatir kebosanan.
Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ngajar di Persia, karena Abdullah bin Mas'ud itu kalau ngajar ilmunya kan pasti luar biasa, enak gitu. Masyarakat minta tambahin dong harinya, jangan cuma sekali seminggu. Kata beliau tidak. Saya khawatir kalian bosan. Karena kalau sudah bosan itu nggak ada yang masuk ilmu, gitu kan. Jadi kalau antum lihat anak kok mulai bosan, coba dihibur, berhenti, istirahat. Yang paling penting adalah jangan tinggalkan kewajiban. Kalau betul ya, jangan tinggalkan kewajiban. Yang wajib dalam syariat itu yang mana? Itu yang tidak boleh tinggalkan. Yang sunnah tinggalin aja. Kalau memang dia tidak sanggup menjalankannya karena babnya bosan, lelah, jenuh, dan segala macam. Ya, itu karena itu penyakitnya di situ. Nah, kemudian membahas tentang titik futur tadi juga itu. Futur ini, teman-teman rahmati Allah, inilah kenapa kemudian kita perlu berkumpul dengan saudara. Mengapa Rasul pun diperintahkan Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Nabi itu untuk bisa istiqomah. Istiqomah itu artinya kan nggak boleh belok balik jalan atau belok kan? Lurus aja gitu. Fastaqim itu istiqomah, lurus, yang lurus. Muhammad yang lurus, istiqomah, fastaqim kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Bagaimana caranya? Wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang mau tobat bersamamu. Jadi untuk bisa istiqomah itu teman-teman harus ngumpul sama saudara. Untuk bisa tetap. Kenapa? Kebosanan-kebosanan kita, kelelahan-kelelahan kita itu ada saudara kita. Ada saudara kita. Ya. Mungkin ada yang menghibur, mungkin ada yang memberikan solusi, mungkin ada yang dan seterusnya. Itu manusia. Maka perhatikan betul ya di anak-anak. Kalau diperhatikan, ada masanya. Kalau harus diperhatikan dulu nggak apa-apa. Ya, makanya jadi orang tua itu memang harus pandai betul untuk menganalisa semua itu. Itu tugas orang tua, dan itulah memang tugas yang dibebankan oleh Allah pada kita, dan itu pahalanya besar. Ya. Dan saya selalu tanya kepada teman-teman di santri-santri kita atau teman-teman penghafal Quran itu, sama teman. Mungkin kalau di bahasa kita itu agak-agak gimana gitu ya, tapi tentu tanya penghafal Quran sama. Ada kata muncul jenuh. Kita mungkin akan nanya, kok sama Quran jenuh? Antum cobain aja dulu, jangan banyak nanya. Cobain menghafal Quran 30 juz, jangan nanya dulu. Nanti antum ketemu kata lebih dari kata jenuh. Beneran. Sampai jenuh. Malah kadang-kadang godaannya penghafal Quran yang sedang menghafal Quran itu justru berhenti di juz-juz terakhir. Tinggal 1, 2 juz, 3 juz itu karena malah ketemu titik jenuhnya. Terus malah tinggal sedikit lagi dia lolos di 20 juz lebih. Menjelang terakhir itu ujiannya. Karena begitu selesai yang didapat kemuliaan Allah. Kan gak ada yang murah kemuliaan Allah kan? Gitu loh. Kita jadi ada saudara. Nabi saja untuk bisa istiqomah diminta agar kumpul sama orang-orang yang mau tobat. Enggak, komunitas ini salah satunya kumpul di sini sama-sama saudara kita di sini. Ya, boleh tatgau dan jangan melampaui batas. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bisa membantu Allah. Baik, pertama adalah bagaimana single parent memasukkan anak nikah cerai ke kuta. Apakah bisa? Oh bisa, ada bisa. Bisa lah. Mau single parent juga boleh masuk surga, masa masuk kuta nggak boleh? Masuk surga aja boleh, masuk kuta nggak boleh? Boleh lah, ya nggak ada masalah. Nanti tinggal diceritakan. Sampaikan bahwa ini sudah cerai, kemudian kita akan memberikan sikapnya.
diizinkan ya teman saya, apalagi sudah cerai, apalagi kalau ini pertanyaan datang dari ibu, kalau dia harus mendidik sendirian harus ditemani kan. Aku kenapa ketawa? Maksud saya di kitab ini menemani para ibu-ibu. Bapak seperti itu mikirnya. Kenapa jadi begini? Kediri ini menarik juga nampaknya. Baik, amal yaumi apa saja yang minimal dilakukan para orang tua santri dalam upgrade diri ya? Ini pertanyaan bagus sekali. Teman-teman tadi, sebenarnya simpel banget sebenarnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika beliau menyampaikan tentang bahwa hal yang paling Allah cintai seorang hamba mendekatkan diri pada Allah adalah amal yang Allah wajibkan. Amal-amal yang wajib itu pokoknya jalani dengan sebaik yang bisa kita lakukan. Satu. Setelah itu kalau mau naik lagi, maka jalani yang sunnahnya. Oke. Nah saya selalu sarankan, tentu kita tidak akan bisa menjalani semua amalan sunnah, tidak bisa. Pilihlah amalan sunnah itu, jadikan amalan unggulan. Gitu ya, mungkin antum cuma 1 atau 2 atau 3, nggak bisa semua. Sudah 1 atau 2 atau 3 itu jadikan dia maksimal jadi amal unggulan. Di ibadah sunnah ya. Oke. Kemudian satu lagi saya selalu nitip teman-teman, tolong baca buku. Tolong baca buku. Gak ada pilihan, harus baca buku. Harus baca buku. Kalau antum tidak suka baca buku, nanti anak antum nggak suka baca buku. Gimana mau ngambil anak-anak yang baca buku, bapak ibunya nggak baca buku, baca WA. Bacalah buku, ya kan? Baca buku. Itu makanya saya cerita teman-teman. Alhamdulillah saya ini diwarisi ilmu oleh ayah saya, ilmu baca buku. Jadi saya ini sangat cinta dengan buku. Saya sangat senang baca, itu sesuatu yang sangat saya syukuri dalam hidup saya. Saya nggak perlu menciptakan yang sulit-sulit, tapi itu ada. Nah, sehingga saya tidak perlu ceramah di depan anak-anak saya untuk mereka cinta buku. Kenapa om? Hari-hari bapaknya pegang buku. Bahkan HP saya nih isinya buku. Saya megang tab saya isinya buku. Gitu. Atau saya pegang buku. Begitu. Jadi tolong baca buku. Selain itu mengupgrade diri kita, itu memberi keteladanan bagi anak kita. Ya, mudah-mudahan manfaat. Satu lagi saya titip teman-teman, sebisa mungkin baca zikir pagi sore. Tolong baca zikir pagi sore, masya Allah. Itu perlindungan buat kita dan keluarga luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghilangkan bayang-bayang pendidikan orang tua kita dulu pada kita yang pendidikan itu jauh dari panduan Islam di saat kita dituntut mendidik anak kita saat ini sesuai dengan syariat. Ya, jadikan kalau menurut saya jadikan dia sebagai pelecutnya, jadi pemicu penyemangat kita. Jadikan itu, mudah-mudahan antum bisa mengubahnya mudah-mudahan. Bahwa apa yang kita ini adalah pendidikan orang tua kita dulu yang mungkin tidak sesuai syariat, gitu ya. Maka jadikan dia pelejutnya bahwa ini tidak boleh terulang pada anak-anak saya. Memang setengah mati kita mengubahnya karena sesuatu yang tertanam lama dalam diri kita. Tiba-tiba kita harus mengubahnya dan kemudian kita harus mengubah orang lain, itu anak kita, mengubah orang lain dan keluar dari diri kita. Tidak sederhana itu, tapi insya Allah itu bisa melakukannya. Ya, jadi jadikan, mudah-mudahan antum bisa jadikan sebagai pelejutnya dia, untuk supaya dia menjadi motivasi malahan. Adapun menghilangkan, kalau sampai dia sudah tertanam dalam diri kita, menghilangkannya sesuatu yang tertanam sekian lama, tentu perlu waktu menghilangkannya. Tapi begini teman-teman, berproseslah. Tapi proses itu dinamakan proses kalau dia punya progres. Artinya ada perkembangan dari waktu ke waktu. Itu baru kita bilang ini berproses Pak, insya Allah. Berproses kok jalan di tempat itu salah. Berproses itu mesti harus bergerak walaupun cuma semeter, 1 meter, bergerak ke depan. Gitu. Bergerak ke depan untuk kita menjauh dari apa yang salah. Ya, dan ya mudah-mudahan Allah membalas kebaikan orang tua kita dalam mendidik kita dengan, anggaplah umpamanya dengan sebagian kekurangan beliau dalam didik kita, tapi alhamdulillah coba direnungi. Beliau dengan semua kekurangannya itu bisa mengantarkan orang kayak kita loh.
ya kan, orang-orang yang punya kesadaran, punya cinta Islam gitu, itu padahal orang tua kita umpamanya ada kekurangannya, bahkan kadang-kadang tidak ngerti syariat, kadang-kadang nabrak syariat. Itulah hasilnya, alhamdulillah ya, gitu, alhamdulillah ya, lumayan lagi kita ini kan, ya. Nah, jadi kan itu pelecutnya. Masa saya yang sekarang paham syariat, masa didik anak tidak lebih baik daripada saya? Kok saya ini produk orang tua yang tidak terlalu ngerti syariat. Sekarang saya ngerti syariat, masuk hasilnya sama. Maka saya selalu katakan bahwa ini minimal, teman-teman, minimal. Itu yang juga dilakukan Al-Fatih. Kita dan anak kita tidak boleh di tangga yang sama. Gitu ya? Mereka harus ada di atas kita tangganya. Tidak boleh tangga yang sama. Karena kalau di tangga yang sama kita gagal. Mengapa? Loh, kita ini hasil didikan orang tua kita yang ilmunya bisa jadi banyakkan kita, bisa jadi lebih paham Islam kita dibanding orang tua kita, masa hasilnya sama dengan kita kan salah berarti. Gitu, insya Allah dan insya Allah bantu. Jazakallah khair Ustaz Budi Asyari atas bulir-bulir ilmunya yang luar biasa. Sebenarnya masih banyak sekali yang mungkin kita ingin dengarkan lagi. Cuma apalah daya, waktu sebenarnya sudah mepet sekali dan otomatis kita harus mengakhiri pertemuan kita yang barokah ini insyaallah pada sore hari ini. Semoga kemudian kita masih ada waktu yang lain untuk kemudian berbincang lagi dengan beliau dan mengambil ilmu-ilmu beliau untuk kemudian bisa menjadi bekal kita dalam mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Dan untuk itu mari kita tutup kemudian forum ini ya dengan bersama-sama membaca istighfar, tarawih dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum al-fatiha wastaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.